Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Subandi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Cirebon, unit kerja di SD Negeri 2 Bobos, jabatan ahli pertama Guru Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi pengenalan dan etika instansi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita mulai dari latar belakang. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon bagi PPPK dilakukan untuk memberikan bekal pemahaman terkait nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sebagai aparatur sipil negara dapat menjalankan peran dan fungsinya serta dapat mengaktualisasikan nilai ASN dan mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Berikutnya, saya sampaikan maksud dan tujuan. Tujuan orientasi P3K: 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pemahaman dan informasi bagi PPPK baru. Dan 3. Pengenalan nilai dan etika instansi. Untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN, peserta dapat memahami tugas dan fungsi ASN termasuk PPPK dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sedangkan untuk pemahaman dan informasi bagi PPPK baru, peserta baru PPPK dapat memperoleh pemahaman dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sedangkan pengenalan nilai dan etika instansi, peserta dapat memahami nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Waktu dan tempat orientasi PPPK Kabupaten Cirebon. Untuk agenda 1, tanggal 13 Mei 2024, di mana kegiatannya adalah overview dan pembekalan penyusunan laporan serta seminar hasil orientasi. Tanggal 14, coaching 1. Sedangkan agenda 2, tanggal 18 Mei 2024, coaching 2. Dilanjutkan tanggal 20 Mei 2024, penyusunan dan presentasi hasil. Berikutnya tanggal 27 Mei 2024, finalisasi penyusunan dan presentasi hasil. Tanggal 30 Mei 2024, sharing pembelajaran berakhlak. Durasi yang dilaksanakan dalam orientasi selama 18 hari mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai 30 Mei 2024. Tentu saja dengan sistem daring. Orientasi dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dan Google Meet. Kita beralih ke bahasan nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Saya sampaikan visi dan misi Kabupaten Cirebon, di mana ada 5, yaitu berbudaya,
sejahtera, agamis, maju, dan aman. Berbudaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Sedangkan sejahtera meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Agamis meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Maju meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, serta menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional. Aman memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Di sini saya juga menyajikan SOTK OPD Kabupaten Cirebon sebagaimana yang bisa Bapak Ibu saudara-saudara kalian lihat di layar. Kita beralih ke rencana strategi SD Negeri 2 Bobos. Visi, terwujudnya sekolah yang berkualitas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, serta mampu mengembangkan potensi diri siswa yang berwawasan lingkungan. Misi SD Negeri 2 Bobos membiasakan siswa untuk terampil dan mandiri, mengembangkan bakat dan minat siswa, menanamkan budi pekerti dan akhlak mulia, serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif untuk membentuk karakter siswa yang baik, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan terampil dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Tujuan menjadikan SD Negeri 2 Bobos sebagai sekolah yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur, serta mampu mengembangkan potensi diri siswa yang berwawasan lingkungan. Di sini juga ditampilkan struktur organisasi SD Negeri 2 Bobos. Seperti yang Bapak Ibu saudara-saudara kalian lihat, dari mulai kepala sekolah, komite sekolah, dan dilanjut dengan guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 4, guru kelas 3, guru kelas 5, guru kelas 6, termasuk guru agama dan guru PJOK, serta siswa. Pada kesempatan ini juga akan saya sampaikan rencana hasil kerja PPPK. Matrik rencana hasil kerja PPPK selama kontrak sebagai berikut. Yang pertama, pembiasaan membaca Al-Quran. Ini rencananya dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan 2025, di mana kegiatannya adalah membaca surat pilihan. Siswa akan membiasakan diri membaca 14 surat dari Al-Quran dalam setiap pembelajaran agama Islam. Yang kedua, kegiatannya menghafal juz 30. Siswa akan dibimbing untuk menghafal juz 30 atau juz amma, satu surat per pembelajaran agama Islam. Yang ketiga, tentunya penguasaan Al-Quran. Setelah 1 tahun diharapkan siswa dapat membaca dan menghafal juz 30 dengan baik. Yang kedua, pembiasaan sholat berjamaah. Ini akan dilaksanakan di tahun 2026 sampai dengan 2027. Di mana dilaksanakan sholat duhur berjamaah tentunya, siswa akan dilatih dan dibiasakan untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah di sekolah. Untuk berikutnya sholat duha, siswa juga akan dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha setiap hari di sekolah. Ini bisa
kita jadikan sebuah pembelajaran di mana ibadah yang disiplin dengan pembiasaan ini diharapkan siswa dapat disiplin dan tertib dalam melaksanakan kewajiban sholat. Berikutnya adalah kreativitas dalam pendidikan agama Islam. Ini akan dilaksanakan di tahun 2028. Sebagaimana yang tersaji di layar, yang pertama ada pentas PAI. Siswa akan dilatih untuk berpartisipasi dalam kegiatan pentas PAI tingkat kecamatan dan kabupaten. Kemudian dari sini bisa dieksplorasi bakat. Kegiatan ini akan membantu siswa mengembangkan bakat dan kreativitas mereka di bidang pendidikan agama Islam. Kemudian tentunya diharapkan dapat melahirkan prestasi yang membanggakan. Siswa diharapkan dapat berprestasi dan membawa kebanggaan bagi sekolah. Dari kegiatan-kegiatan tersebut juga bisa dilakukan penanaman nilai-nilai Islami, yaitu akhlak yang baik. Pembiasaan ini akan membentuk akhlak dan kepribadian siswa yang mulia berdasarkan agama atau ajaran Islam. Berikutnya disiplin dan tanggung jawab. Siswa akan dilatih untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan ibadah dan tugasnya. Selanjutnya, kebanggaan beragama. Siswa akan merasa bangga dan memiliki identitas sebagai seorang muslim. Berikutnya ada kepemimpinan Islami. Pembiasaan ini juga akan mengembangkan potensi kepemimpinan siswa yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Manfaat pembiasaan dari kegiatan tersebut, atau kami menyebutnya ada manfaat pembiasaan Islami. Yang pertama adalah karakter yang baik. Pembiasaan ini akan membentuk karakter dan kepribadian siswa yang terpuji. Kemudian ada pengetahuan agama, siswa akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Ada spiritualitas yang kuat, ibadah dan pembiasaan ini akan menumbuhkan spiritualitas yang kuat pada diri siswa. Percaya diri, siswa akan merasa percaya diri dan bangga dengan identitas Islamnya. Semua kegiatan tersebut tentunya akan berhasil jika kerjasama bisa dilakukan. Oleh karena itu, kerjasama untuk keberhasilan bisa dilakukan dengan cara yaitu komitmen sekolah. Itu yang pertama, pihak sekolah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan program pembiasaan Islami. Yang kedua, dukungan orang tua. Kerjasama yang erat dengan orang tua, siswa sangat diperlukan untuk keberhasilan program. Yang ketiga, tentu saja partisipasi siswa. Siswa sendiri harus antusias dan berpartisipasi pada seluruh kegiatan pembiasaan. Dari semua kegiatan itu tentunya sasarannya adalah mewujudkan generasi Islami. Pembiasaan baca Al-Quran, siswa bisa membaca dan menghafal juz 30 dengan baik. Pembiasaan sholat berjamaah, siswa terbiasa dan disiplin melaksanakan sholat zuhur dan duha secara berjamaah. Kreativitas dalam PAI, siswa berprestasi dalam kegiatan pentas PAI tingkat kecamatan dan kabupaten. Penanaman nilai-nilai Islami, siswa memiliki akhlak yang baik, disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan Islam. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.